Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hermawan selaku pengapu dari mata kuliah Informasi Geografis. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Fernanda dengan NIM akhir 054 dari kelas SIGA dari SIG Nampa. Kali ini saya akan membahas terkait analisis kerawanan di 13 kecamatan Kota Tangerang. Langsung saja. Namun sebelum kita meninjau terkait analisis kerawanan banjir di 13 kecamatan Kota Tangerang, alangkah lebih baiknya kita mengenali terlebih dahulu terkait apa sih sistem informasi geografis. Nah, Geographic Information System atau GIS ataupun sistem informasi geografis itu atau SIG itu adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan juga menampilkan data yang memiliki informasi lokasi atau geografis. Di mana SIG itu dia membantu pengguna untuk memahami pola, hubungan, dan kondisi suatu wilayah melalui peta digital dan data spasial. Kemudian juga SIG itu dia bekerja dengan mengintegrasikan dua jenis data utama, yakni ada data spasial yang menunjukkan lokasi atau posisi suatu objek di permukaan bumi seperti sungai, jalan, bangunan, atau batas administrasi wilayah. Sementara itu, yang kedua itu ada data atribut, yang dimana berisi informasi yang menjelaskan karakteristik dari objek tersebut seperti nama, luas, kemudian juga jumlah penduduk, tingkat curah hujan atau jenis penggunaan lahan. Kemudian juga kombinasi dari kedua jenis data ini itu memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai suatu wilayah. Selain itu juga berfungsi sebagai alat penyimpanan dan visualisasi data di mana SIG itu dia juga memiliki kemampuan analisis yang sangat kuat, di mana berbagai teknik analisis spasial itu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola persebaran hubungan antar variabel serta potensi risiko yang terdapat pada suatu wilayah. Melalui analisis tersebut, pengguna dapat mengetahui kondisi suatu daerah secara lebih mendalam dan menghasilkan informasi yang mendukung proses perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif. Saat ini itu SIG dia telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, transportasi, pertanian, kehutanan, kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana. Dimana dalam kajian kebencanaan itu SIG itu dia berperan penting dalam memetakan wilayah yang berpotensi terdampak bencana, kemudian juga mengidentifikasi tingkat kerentanan suatu daerah, serta membantu penyusunan strategi penanggulangan yang lebih tepat sasaran. Dimana dengan kemampuan mengelola dan menyajikan informasi geografis secara visual, SIG itu dia menjadi salah satu teknologi yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Kemudian kita masuk ke dalam manfaat daripada SIG itu sendiri. Yang pertama itu adalah membantu pengambilan keputusan. Sistem ini tuh membantu pengguna dalam menentukan keputusan yang lebih tepat dan efektif berdasarkan data serta informasi yang tersedia secara akurat. Kemudian adalah mempermudah analisis data spasial, di mana memudahkan proses pengolahan dan analisis data berbasis lokasi atau wilayah, sehingga informasi geografis itu tuh dapat dipahami dengan lebih cepat. Kemudian juga mendukung perencanaan wilayah dan pembangunan, di mana SIG itu berperan dalam membantu pemerintah maupun instansi terkait untuk merencanakan pembangunan wilayah secara lebih terarah dan efisien. Kemudian juga digunakan dalam mitigasi bencana, di mana ini tuh dimanfaatkan untuk mengidentifikasi daerah rawan bencana, memantau kondisi wilayah, serta mendukung proses penanganan dan pengurangan risiko bencana. Kemudian ada membantu pengelolaan sumber daya alam, di mana mendukung pengelolaan sumber daya alam agar lebih optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi geografis suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah mendukung penelitian dan analisis ekonomi, yang dimana itu juga digunakan sebagai alat pendukung dalam penelitian dan analisis ekonomi untuk melihat pola, potensi, serta perkembangan ekonomi berdasarkan wilayah tertentu. Lalu kita masuk ke dalam tools yang akan kita pakai untuk menganalisis kerawanan banjir di 13 kecamatan Kota Tangerang. Adapun untuk toolsnya itu saya menggunakan ArcGIS, di mana ArcGIS itu adalah perangkat lunak berbasis sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data berbasis lokasi atau peta. ArcGIS membantu pengguna memahami hubungan antar wilayah melalui visualisasi data dalam bentuk peta digital. Kemudian kita masuk ke dalam 3 analisis dasar sistem informasi geografis.
Mana yang pertama itu ada intersect. Kemudian yang kedua itu ada union, dan yang ketiga itu ada clip. Masuk ke dalam fitur yang pertama yaitu adalah intersect, di mana uh, intersect itu adalah proses analisis dalam sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengambil bagian wilayah yang saling beririsan atau bertumpang tindih antara dua layer atau lebih. Dimana metode ini itu tuh bertujuan untuk mengidentifikasi area dan memenuhi beberapa kriteria spasial secara bersamaan berdasarkan layer yang digunakan dalam analisis. Hasil dari analisis ini tuh hanya menampilkan area yang memiliki kesamaan lokasi dari seluruh layer yang digunakan. Selain itu, atribut dari masing-masing layer juga akan digabungkan ke dalam hasil akhir, sehingga informasi yang diperoleh itu akan menjadi lebih lengkap dan terintegrasi. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui karakteristik suatu wilayah berdasarkan kombinasi data dari beberapa sumber yang berbeda. Nah, misalnya itu adalah di sini kita punya peta wilayah rawan banjir misalnya, dan ada peta persebaran permukiman. Dengan analisis intersect, kita tuh dapat mengetahui wilayah pemukiman yang berada di daerah rawan banjir. Yang dimana yang dimana fungsi utama dari intersect itu adalah tadi yaitu untuk mengetahui area yang saling berkaitan, analisis kesesuaian lahan, dan juga identifikasi wilayah terdampak. Baik, setelahnya saya akan menjelaskan terkait intersect dengan modul praktik, di mana intersect ini kan tadi sudah disinggung bahwasanya ini tuh digunakan untuk mengambil dua layer atau lebih yang saling bertindih, sedangkan untuk layer yang tidak terkena irisan akan dihilangkan. Nah, langsung saja di sini saya punya layer pemukiman Kota Tangerang dan juga sungai wilayah Kota Tangerang. Nah, sudah di multi buffer, yaitu sudah dibagi per kelas. Jadi seperti yang telah diminta dalam soal, bahwasanya kan diminta untuk dibagi per 5 kelas, yaitu ada 0,1, 0,4, 0,8, 1,2 dan juga 4, di mana untuk masing-masing levelnya tersendiri itu dia diwakili dengan tingkat yang sangat berbahaya untuk 0,1, 0,40 untuk bahaya, 0,8 untuk sedang, 1,2 untuk rendah, dan juga 4 itu untuk sangat rendah. Nah, di sini kan saya ingin menganalisis kerawanan banjir. Nah, di sini tuh saya ingin melihat apakah jarak dari sungai ke pemukiman itu dia punya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kerawanan banjir di Kota Tangerang. Makanya langsung saja di sini saya akan mencari fitur intersect di menu view lalu ke view processing. Lalu kita bisa ketikkan fitur intersect di sini. Intersect, dan tadi input fiturnya itu saya ingin memasukkan pemukiman Kota Tangerang. Dan saya akan masukkan sungai wilayah Kota Tangerang multi buffer, ya, dimana ini tuh kan saya tadi juga ingin melihat terkait apakah ada pengaruh dari jarak sungai ke pemukiman terhadap kerawanan banjir di Kota Tangerang. Lalu bisa kita run saja. Ditunggu. Nah, kemudian kita bisa men-unchecklist ini kedua layer ini ataupun semua layer, sehingga nantinya cuma hanya menampilkan bagian permukiman Kota Tangerang yang sudah di intersect. Bisa di unchecklist. Nah, ini sudah kita bisa lihat lagi melalui attribute table. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ternyata jarak dari sungai ke pemukiman itu dia punya pengaruh yang signifikan terhadap kerawanan banjir, di mana ternyata untuk wilayah yang jarak dari sungai ke pemukiman itu sebesar 0,1 sampai 0,4 km, ternyata dia termasuk ke dalam level yang bahaya. Sedangkan untuk yang pemukimannya itu berjarak ke sungai itu sebesar 0,4 sampai 0,8 km, itu masuk ke dalam level sedang. Fitur yang kedua adalah union, di mana union ini tuh merupakan analisis yang digunakan untuk menggabungkan seluruh area dari dua layer atau lebih menjadi satu layer baru tanpa menghilangkan bagian manapun.
di mana dalam analisis ini tuh dia seluruh informasi spasial dari setiap layer dapat disatukan sehingga menghasilkan data yang lebih lengkap dan menyeluruh. Lalu juga berbeda dengan intersect yang hanya mengambil area yang saling bertumpang tindih. Union ini tuh mempertahankan seluruh wilayah dari setiap layer, baik yang beririsan maupun yang tidak beririsan. Pada bagian yang saling bertumpang tindih, area tersebut akan dibagi menjadi fitur baru dan atribut dari masing-masing layer itu akan digabungkan. Sementara itu, area yang tidak beririsan tetap dipertahankan beserta atribut yang dimilikinya. Kemudian juga ada contohnya kayak misalkan kita tuh memiliki peta penggunaan lahan dan juga peta administrasi wilayah. Hasil union itu akan menghasilkan gabungan seluruh area beserta atribut dari kedua layer tersebut. Dan fungsi utamanya itu adalah menggabungkan beberapa data spasial, membuat basis data wilayah yang lengkap, dan juga analisis gabungan antar wilayah. Untuk lebih lengkapnya, tutorialnya ada sebagai berikut. Nah, tadi setelah kita menjelaskan terkait intersect, union itu sebenarnya merupakan lawan daripada intersect, di mana union itu dia untuk layer, untuk dua layer atau lebih yang saling bertanding itu, tadi kan kalau intersect dia itu untuk wilayah yang tidak terkena bagian atau tidak terkena irisan, maka akan dihilangkan. Sedangkan untuk union itu dia itu berkebalikan, di mana untuk wilayah yang tidak beririsan akan tetap dimasukkan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba juga di ArcGIS, di mana di sini saya punya wilayah Kota Tangerang dan juga pemukiman Kota Tangerang yang telah intersect. Nah, misalkan saya ini tuh ingin menggabungkan antara kedua layer ini untuk menjadi satu layer saja, maka saya bisa menerapkan fitur union, di mana dengan cara mencari di menu view, kemudian juga ke geoprocessing, lalu kita bisa memilih fitur union. Dan saya tinggal memasukkan wilayah mana sih yang ingin saya gabungkan ke Kota Tangerang. Itu pertama itu adalah dengan cara memasukkan pemukiman Kota Tangerang yang setelah diintersect. Nah, untuk yang kedua itu adalah targetnya, yaitu di Kota Tangerang. Lalu saya bisa ganti di sini mungkin jadi pemukiman wilayah Kota Tangerang dan pemukiman mungkin. Galiran. Nah, nantinya kedua layer tersebut akan menjadi satu kesatuan atau menjadi satu layer. Ini saya bisa unchecklist. Ini adalah wilayah yang sudah saya gabungkan atau yang sudah saya terapkan ke dalam fitur union. Jadi misalkan ini kan sudah saya unchecklist, jadi yang muncul itu adalah gabungan dari kedua layer antara pemukiman Kota Tangerang yang telah intersect dengan wilayah Kota Tangerang. Masuk ke dalam fitur yang ketiga, yaitu adalah klip, di mana klip ini itu merupakan salah satu analisis dalam sistem informasi geografis yang digunakan untuk mengambil sebagian data berdasarkan batas wilayah tertentu, di mana analisis ini tuh memungkinkan pengguna untuk memfokuskan data hanya pada area yang menjadi objek penelitian saja, sehingga informasi yang ditampilkan itu akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian juga pada proses klip ini, suatu layer akan dipotong mengikuti bentuk dan batas dari layer pembatas yang digunakan. Data yang berada di luar batas wilayah akan dihilangkan, sedangkan data yang berada di dalam batas wilayah akan tetap dipertahankan beserta dengan atributnya. Hasilnya adalah data yang lebih spesifik dan terfokus pada wilayah kajian yang telah ditentukan. Nah, misalkan kita punya peta seluruh provinsi Jawa Barat dan juga batas wilayah Kota Bandung. Nah, nanti dengan klik itu data provinsi Jawa Barat dapat dipotong sehingga hanya menampilkan Kota Bandung saja gitu. Kemudian juga fungsi utamanya adalah membatasi area analisis, kemudian juga mempercepat pengolahan data dan juga memfokuskan penelitian pada wilayah tertentu. Untuk lebih lengkapnya, tutorialnya ada sebagai berikut. Ya, kemudian kita masuk ke dalam penggunaan fitur clip, di mana clip ini kan dia bertujuan untuk menampilkan objek yang ingin kita lihat di dalam satu wilayah tertentu. Nah, di sini saya sudah punya data dari Kota Tangerang, di mana saya ingin menampilkan sungai yang berada di wilayah Kota Tangerang.
Bisa dilihat di bagian konten ada sungai dan juga Kota Tangerang. Lalu yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengklik menu view dan mencari geoprosesi. Tinggal diklik, klik dan bisa diketikkan fitur klik di sini. Dan nanti akan muncul paling atas ada fitur klik. Bisa dipencet. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, dan di bagian input itu kita bisa memasukkan objek yang ingin kita lihat yang berada di suatu wilayah tertentu. Misalkan saya kan tadi kan ingin melihat sungai yang berada di Kota Tangerang. Berarti saya pilih sungai di sini, dan di sini saya akan memilih Kota Tangerang. Nah, sudah, lalu di bagian output ini kita bisa dengan bebas menamai layer yang ini akan muncul bagian kiri atau bagian konteks. Itu misalkan saya ingin menamainya sebagai sungai wilayah kota PNG. Nanti tinggal di klik run, dan setelah proses telah dilakukan, nantinya kita bisa melihatnya dengan cara men-unchecklist layar sungai sebelum kita mengklipnya. Jadi saya unchecklist saja di bagian sini. Nah, nantinya akan muncul sungai yang berada di wilayah Kota Tangerang. Kemudian kita masuk ke dalam analisis kerawanan banjir di 13 kecamatan Kota Tangerang. Distribusi fase kerawanan banjir ini tuh merujuk pada persebaran tingkat risiko banjir secara geografis di 13 kecamatan Kota Tangerang. Di mana berdasarkan hasil overlay peta kerawanan banjir dengan data luas berkelas itu, dengan total wilayah yang dianalisis itu mencakup 11.604,53 hektar, yang kemudian terbagi atas 5 kelas, yaitu ada kelas sangat bahaya, bahaya, sedang, rendah, dan juga sangat rendah. Dan dalam hal ini tuh kita tuh perlu menyoroti daripada dominasi kelas bahaya, yaitu sebesar 4.913,16 hektar, dan kelas sangat bahaya yaitu sebesar 2.154,62 hektar, yang jika kita gabungkan akan mencapai sekitar 61,8% dari total luas wilayah. Dan ini membuktikan bahwasanya lebih dari separuh Kota Tangerang punya tingkat kerawanan banjir yang signifikan. Kemudian kita masuk ke dalam kecamatan dengan kerawanan yang tertinggi, di mana ternyata Ciponda itu merupakan kecamatan dengan tingkat kerawanan banjir tertinggi di Kota Tangerang. Dari total luas wilayah itu sebesar 1.513,66 hektar, sekitar 1.067,03 hektar atau 70,5% itu dia berada pada kategori bahaya hingga sangat bahaya, di mana luasan daripada 1.067,03 hektar itu tuh dia diperoleh dari 677,18 hektar pada kelas bahaya dan 389,86 hektar yang berada pada kelas sangat bahaya. Kondisi ini tuh juga terlihat jelas pada peta kerawanan banjir yang didominasi oleh sebaran zona merah dan zona kuning, di mana menunjukkan tingginya tingkat resiko banjir di sebagian besar wilayah kecamatan tersebut. Kemudian juga Pinang itu dia menempati urutan kedua dalam tingkat kerawanan banjir. Dari total luas wilayah sebesar 1.478,73 hektar, area termasuk dalam kelas bahaya itu dia mencapai sebesar 576,42 hektar. Sedangkan kelas sangat bahaya itu mencapai 153,13 hektar. Meskipun proporsi wilayah dengan kategori sangat bahaya lebih rendah dibandingkan Cipondo, luas kawasan yang berada pada kategori rendah banjir ini itu masih tergolong besar, sehingga tetap memerlukan perhatian dalam upaya mitigasi dan pengelolaan risiko bencana. Lalu juga untuk daerah yang ketiga itu adalah Karang Tengah, yang juga menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus, di mana kecamatan ini tuh punya luas area kelas sangat bahaya sebesar 223,46 hektar. Sementara luas wilayah yang termasuk kelas rendah itu hanya mencapai 1,10 hektar. Komposisi tersebut itu menunjukkan bahwasanya sebagian besar wilayah Karang Tengah berada pada tingkat kerawanan yang relatif tinggi, dengan ketersediaan zona berisiko rendah itu sangat terbatas sebagai area penyangga terhadap potensi banjir.
Kemudian kita masuk ke dalam kecamatan dengan perolehan terendah, di mana ternyata Jatiwung itu dia merupakan kecamatan dengan proporsi wilayah berisiko tinggi paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Tangerang. Persentase wilayah yang termasuk dalam kategori bahaya dan sangat bahaya hanya mencapai 34,8% dari total luas keseluruhan wilayahnya. Di sisi lain, lebih dari 31% wilayah Jatiwung berada pada kategori rendah hingga sangat rendah, yang dimana dalam kelas sangat rendah itu dia sebesar 70 hektar. Sedangkan untuk kelas yang kelas rendah itu dia sebanyak 250 hektar. Di mana kondisi tersebut ini menjadikan Jatiwung sebagai kecamatan dengan proporsi zona aman yang paling terbesar. Lalu juga secara spasial, pola itu juga tercermin pada peta kerawanan banjir, di mana wilayah Jatiwung itu yang berada di bagian barat daya Kota Tangerang didominasi oleh didominasi oleh sebaran kelas sedang, rendah dan juga sangat rendah yang ditunjukkan oleh warna biru dan juga hijau yang relatif merata. Lalu juga ternyata larangan dan Priok juga menunjukkan tingkat kerawanan yang relatif lebih moderat dibandingkan kecamatan dengan risiko tinggi seperti Cipondoh, Pinang, dan juga Karangtengah, di mana persentase wilayah termasuk kategori bahaya dan sangat bahaya uh, ini tuh di larangan mencapai 46,6%, sedangkan di Priok itu sebesar 47,4%. Khusus pada kecamatan Larangan, keberadaan area dengan tingkat kerawanan rendah itu hingga sangat rendah masih cukup signifikan, yaitu dia sekitar 3,6 hektar pada kelas sangat rendah dan juga 160 hektar pada kelas rendah. Kondisi ini tuh mengindikasikan bahwa kedua kecamatan tersebut itu masih punya kawasan yang berfungsi sebagai zona dengan tingkat resiko banjir yang paling rendah, hingga potensi dampak banjir secara spasial itu tuh cenderung tidak merata di seluruh wilayah kecamatan. Lalu ada pola spasial berdasarkan jarak ke sungai. Ternyata dapat ditemukan pola yang konsisten di seluruh kecamatan, di mana menunjukkan bahwasanya kelas yang sangat bahaya hanya terdapat pada jarak kurang dari 0,1 km dari sungai. Sedangkan untuk kelas bahaya berada pada 0,1 sampai 0,4 km, kelas sedang berada pada 0,4 sampai 0,8 km, dan kelas rendah berada pada 0,8 sampai 1,2 km. Sementara itu kelas sangat rendah atau dengan kategori jarak itu lebih dari 1,2 km dari sungai hanya ditemukan di beberapa kecamatan, yaitu berada pada Cipondoh, Pinang, Karawaci, Jatiuwung, Larangan, dan juga Cibodas. Di mana pola ini tuh menegaskan bahwasanya kedekatan dengan jaringan sungai menjadi faktor utama yang menentukan kerawanan banjir di Kota Tangerang, di mana hal itu sejalan dengan konsep flood proximity analysis dalam pendekatan multi kriteria analisis berbasis GIS yang dikemukakan oleh Terani et al. Pada tahun 2014 dalam Flood Susceptibility Mapping using an Overassembled Weight of Evidence and Support Vector Machine Models in GIS Journal of Hydrology. Kemudian kita masuk ke dalam saran terhadap kondisi daerah yang rawan, yaitu ada dari segi aspek tata ruang dan juga lingkungan. Yang dapat dilakukan adalah dengan cara integrasi peta kerawanan banjir ke dalam perencanaan tata ruang. Alasannya karena hasil analisis itu kan menunjukkan bahwasanya wilayah dengan kerawanan tertinggi selalu terkonsentrasi di sekitar sungai, di mana wilayah yang berada di sekitar sungai itu termasuk ke dalam kelas sangat bahaya yang berada pada jarak kurang dari 0,1 km dan juga termasuk dalam kelas yang bahaya yang berada pada jarak 0,1 sampai 0,4 km dari sungai. Temuan itu menunjukkan bahwasanya faktor pendekatan terhadap sungai itu perlu menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan ruang kota. Sarannya itu adalah pemerintah Kota Tangerang perlu mengintegrasikan peta kerawanan banjir ke dalam perencanaan tata ruang dan juga pengambilan keputusan pembangunan, sehingga pengembangan kawasan baru dapat diarahkan ke wilayah dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Yang kedua adalah perlindungan, yang kedua itu adalah mempertahankan dan juga meningkatkan fungsi daerah resapan, yaitu alasannya karena Kota Tangerang itu merupakan wilayah perkotaan yang didominasi permukaan terbangun, sehingga kapasitas infiltrasi airnya itu akan semakin berkurang. Kondisi ini menyebabkan limpasan permukaan akan meningkat dan juga memperbesar potensi banjir. Saran itu adalah penambahan ruang terbuka hijau serta perlindungan fungsi sempadan sungai dan juga lahan resapan perlu diprioritaskan, terutama pada kecamatan yang mengalami perkembangan kawasan terbangun yang pesat, sehingga kemampuan lingkungan itu dalam menyerap air hujan dapat tetap terjaga. Lalu yang kedua itu adalah
dari segi aspek ekonomi, di mana, yang pertama itu adalah memfokuskan investasi pengendalian banjir pada kecamatan prioritas. Yaitu karena, Cipondoh, Pinang, dan juga Karangtengah itu dia punya tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Penyebaran anggaran secara merata, justru akan berpotensi mengurangi efektivitas program pengurangan risiko. Dan, saran yang dapat dilakukan adalah pemerintah itu perlu menerapkan, pendekatan berbasis risiko atau risk based budgeting, yaitu memprioritaskan investasi drainase, normalisasi sungai, dan pengendalian banjir pada wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. Lalu yang kedua itu adalah melindungi pusat kegiatan ekonomi dari gangguan banjir. Yaitu karena, banjir itu kan tidak hanya menyebabkan kerusakan secara fisik, tapi juga menghambat aktivitas perdagangan, jasa, dan juga mobilitas tenaga kerja, sehingga akan menimbulkan kerugian ekonomi yang berulang. Sehingga wilayah menjadi pusat aktivitas ekonomi itu tuh perlu menjadi prioritas dalam program mitigasi supaya, gangguannya itu terhadap produktivitas kota dapat diminimalisir. Lalu, kita lihat juga dari aspek sosial di mana, pertama itu adalah meningkatkan kapasitas masyarakat di zona rawan, yaitu karena, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan merupakan kelompok yang paling terdapat ketika banjir itu terjadi. Sehingga tingkat kerugian itu seringkali dipengaruhi oleh rendahnya kesiapsiagaan dibanding besarnya ancaman itu sendiri. Sehingga, dapat dilakukan seperti program edukasi dan juga simulasi kebencanaan, di mana itu tuh harus difokuskan pada perumahan yang berada dalam kelas bahaya dan juga sangat bahaya, supaya nantinya masyarakat itu tuh mampu melakukan tindakan mitigasi secara mandiri. Lalu juga ada mendorong pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, di mana permasalahan drainase dan juga sampah itu menjadi faktor yang memperparah banjir di perkotaan. Sehingga upaya teknis pemerintah itu akan kurang efektif tanpa dukungan perilaku masyarakat. Saran itu adalah pemerintah itu tuh dia perlu untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan juga drainase dengan melalui program berbasis komunitas. Lalu juga ada juga dari aspek mitigasi bencana, yaitu pertama itu adalah menggunakan peta kerawanan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Di mana alasannya itu karena peta yang dihasilkan itu tidak hanya berfungsi sebagai informasi spasial, tapi juga sebagai alat untuk menentukan prioritas pembangunan dan juga mitigasi bencana. Lalu, pemerintah itu dia perlu mengintegrasikan hasil pemetaan kerawanan banjir ke dalam perencanaan tata ruang dan juga pembangunan daerah. Adapun, saran yang kedua dari segi aspek mitigasi ini adalah dengan cara mengembangkan sistem peringatan dini pada wilayah dekat sungai. Karena, kerawanan tertinggi itu kan terkonsentrasi pada wilayah yang berdekatan dengan sungai. Maka, kelompok masyarakat, tersebut yang tinggal di sekitaran area sungai membutuhkan waktu respon yang lebih cepat ketika terjadi peningkatan debit air. Sehingga, sistem peringatan dini itu tuh perlu difokuskan pada kawasan sepadan sungai agar masyarakat itu tuh dia dapat melakukan evakuasi sebelum banjir mencapai permukiman. Sekian presentasi analisis kerawanan banjir di 13 kecamatan Kota Tangerang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.